inspirasi. Pro 1 RRI. Selamat pagi, Kakak Okto. Selamat pagi, Kaulin. Iya, kabarnya gimana, Kak Okto? Sehat ya? Sehat. Oke, Kak Okto, ini kita juga dapat jatah ya untuk bantuan dari Kementerian Sosial, begitu, masker dan vitamin. Betul begitu, Kak Okto? Iya, betul, Kaulin. Jadi untuk NTT itu kepada 22 kabupaten kota Ya. dengan jumlah masing-masing kabupaten itu kurang lebih 1.270 paket. 1.270 paket untuk masing-masing kabupaten kota ya? Betul sekali, Kaulin. Oke, ini untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, segala urusan ya, mulai dari pendataan sampai dengan penyaluran nanti, ini semuanya diserahkan ke Karang Taruna begitu untuk mengurusnya, atau nanti sama-sama dengan Dinas Sosial juga nih, Kak Okto? Iya, Kaulin, jadi memang mekanismenya itu sebenarnya berawal di sekitar bulan akhir Juli kemarin. Dari Kementerian Sosial melakukan Zoom meeting di mana yang terlibat di dalamnya adalah perwakilan dari Dinas Sosial dan Kepengurusan Karang Taruna di tingkat provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Oke. Melalui kegiatan virtual meeting itu disampaikan oleh Bu Menteri bahwa Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan masker dan vitamin dengan target utama adalah untuk warga miskin di setiap kabupaten kota, dan diharapkan itu yang menjadi pionir utama untuk menyalurkan dan memastikan bahwa bantuan ini sampai ke tangan yang tepat kepada warga masyarakat yang membutuhkan, itu dilakukan oleh Karang Taruna. Demikian Kak Pauline yang dianjurkan oleh Bu Menteri saat itu. Oke, untuk pendataan ini warga yang kurang mampu, sudah sejauh mana ini prosesnya nih, Kak Okto? Iya, jadi untuk pendataan itu kemarin sepenuhnya itu dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota dengan melibatkan Karang Taruna dan pekerja sosial. Kenapa? Karena Karang Taruna itu diketahui bahwa dialah yang memiliki jaringan sampai ke tingkat desa kelurahan, bahkan sampai ke tingkat lingkungan RT dan RW. Jadi pasti Karang Taruna dan pekerja sosial ini tahu betul berapa banyak masyarakat miskin di wilayahnya yang pantas dan layak memang harus dibantu dalam situasi pandemi COVID ini. Oke, tapi sebenarnya begitu, untuk basic datanya ini sudah ada begitu ya di Dinas Sosial? Iya, sebenarnya basic data tentang warga miskin itu kan sudah ada di Dinas Sosial masing-masing kabupaten kota. Oke, jadi ini ada melibatkan Karang Taruna di sini untuk perbaruan data seperti itu ya. Misalnya ada tambahan warga miskin, warga yang kurang mampu, ini datanya dapatnya dari Karang Taruna begitu ya. Jadi saling mengisi begitu ya, Kak Okto. Betul sekali, Kaulin. Ini dalam pendataan warga kurang mampu ini ada kendala tidak nih, Kak Okto, sejauh ini? Sebenarnya basic datanya sudah ada, kalaupun ada perubahan-perubahan tidak terlalu signifikan karena Kaulin dan Bapak Ibu semua ketahui bahwa kondisi pandemi ini sebenarnya membuat update data itu selalu ada ya, selalu ada, baik yang dilakukan oleh dinas sosial maupun oleh dinas instansi yang lain. Jadi sebenarnya tidak terlalu kesulitan dalam mengupdate data terbaru. Kalaupun ada perubahan palingan sedikit, misalnya mungkin ada yang meninggal dan lain-lain sebagainya. Oke, lalu koordinasi sampai ke tingkat daerah ini seperti apa nih dengan Karang Taruna di daerah kabupaten kota nih, Kak Okto? Nah, ini yang menarik, Kak Olin. Jadi kita pengurus Karang Taruna Provinsi menginisiasi ada semacam grup itu melibatkan teman-teman pengurus Karang Taruna di tingkat kabupaten kota, kecamatan, bahkan desa kelurahan. Di dalamnya juga itu ada Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi yang membidangi urusan kekarang tarunaan di Dinas Sosial dan Dinas PMD, serta para
pemangku kepentingan yang lain. Oke. Ada juga anggota DPRD dan juga ada pemerhati-pemerhati dari LSM, NGO lokal maupun NGO luar yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi di dalam grup itu. Jadi semua kolaborasi itu memudahkan kita dalam koordinasi baik di tingkat internal, di tingkat provinsi maupun dengan daerah KAULIN. Oke, ini melibatkan banyak pihak begitu ya. Mereka juga sudah mulai bergerak begitu ya sejak kemarin-kemarin begitu ya untuk melakukan pendataan, pembaruan data atau termasuk ini validasi data juga begitu yang memastikan siapa yang berhak untuk menerima bantuan ini begitu ya Kak Okto. Ya, kita harapkan begitu karena memang sejak selesai virtual meeting dengan Ibu Mensos, karena waktu itu diikuti juga oleh Bapak Ibu Kepala Dinas dari Sosial Kabupaten Kota, teman-teman dari Karang Taruna Kabupaten Kota, kita harapkan prosesnya sudah berjalan dan untuk pengiriman data ke Kementerian Sosial itu sudah kita mulai lakukan per tanggal 2 Agustus. Lalu kemudian diverifikasi tanggal, kalau tidak salah sekitar tanggal 7 atau 8 Agustus gitu. Baik itu menyangkut dengan target pengiriman, misalnya melalui dinas, melalui kecamatan maupun sasaran, kata sasaran. Kalau untuk Provinsi NTT sampai saat ini sudah berapa persen nih validasi datanya nih Pak Kak Okto? Kita sebenarnya prinsipnya sudah siap. Bahkan sampai dengan hari kemarin kita untuk memastikan bahwa jatahnya NTT itu sesuai dengan target, kita coba koordinasi dengan Kementerian Sosial, beberapa staf dari Kemensos, kita memastikan dan bersyukur saat ini dari Kemensos dalam tahapan paketing untuk tahap pengiriman bagi NTT. Sementara ini yang didahulukan untuk daerah Jabodetabek, Jawa dan sekitarnya, kemudian Sumatera, mungkin tahapan berikut Nusa Tenggara termasuk NTT. Oke, itu kapan tuh kalau sesuai jadwalnya kita kena di bulan apa ini Kak Okto? Kemarin waktu koordinasi dengan Kemensos, Bapak Ibu dari Kemensos, itu kita kemungkinannya karena bertahap disesuaikan dengan stocking masker seperti Kak Olin dan Bapak Ibu semua ketahui bahwa karena ini dalam jumlah yang cukup banyak, karena NTT saja kalau diakumulasi itu kita akan mendapat 27.940 paket. Jadi kemungkinan besar kita akan mendapatkan alokasi pengiriman itu sekitar di akhir September sampai dengan awal Oktober. Oke, kalau berdasarkan informasi nih Kak Okto ya, untuk nanti penyaluran bantuannya ini akan dikirim sekaligus 27.000 paket tersebut atau nanti per tahap ini penyaluran bantuannya nih? Kalau pembagian wilayahnya itu Nusa Tenggara sendiri yang meliputi Bali, NTB, NTT, kemungkinan besar itu untuk NTT 27.000 paket ini saya pikir pasti dikirimkan sekaligus dan langsung distribusikan ke daerah sasaran, langsung ke tujuan. Oke, kalau bisa diinformasikan kembali ini bantuan apa saja yang nantinya didapatkan oleh masyarakat NTT ini ya, 22 kabupaten kota ini. Selain masker, apa saja yang akan didapatkan? Iya, Kaulin dan Bapak Ibu sekalian, bantuan itu sesuai dengan informasi dari Kemensos itu masker, kurang lebih di dalamnya itu satu paket itu berisi 7 masker, ditambah dengan vitamin, terdiri dari vitamin C, vitamin K, dan zinc, semacam suplemen begitu. Jadi itu yang dijadikan dalam satu paket, begitu. Baik, masker dan vitamin ya. Ini mudah-mudahan tepat sasaran, semuanya tidak ada masalah nanti ya pada saat bantuan datang, tidak ada komplain lagi ini dari masyarakat begitu ya Kak Okto ya. Amin, kita harapkan begitu Kak. Baik, terima kasih Kak Okto, lancar semuanya untuk persiapan sampai dengan bantuan tiba nanti. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, salam Karang Taruna Kak. Salam Karang Taruna dari Karang Taruna Provinsi Nusa Tenggara Timur, Obertus Octavianus Wabang Esos ya, yang sudah menjelaskan tadi bagaimana prosedur termasuk juga mekanisme untuk penyaluran bantuan masker dan vitamin dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.